Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Elivia. Alhamdulillah ketemu lagi nggih. Sehat hari ini Bu Eli? Alhamdulillah sehat sekali Ibu. Nggih. Bu Eli, kita kemarin kan sudah sempat ngobrol nggih terkait pertemuan hari ini. Rencananya Bu Nggih. Eli ini mau membahas tentang kedisiplinan siswa nggih yang menjadi permasalahannya Bu Eli yang ingin disampaikan kepada saya. Nggih, begitu Bu Eli. Nggih Ibu, saya di sini sebelumnya terima kasih pada panjenengan sudah meluangkan waktunya. Saya di sini ingin ngobrol-ngobrol dengan panjenengan terkait kedisiplinan kelas di kelas saya Bu, terutama di kelas 4A Ibu. Nggih. Kalau dari yang jenengan inginkan dari pembahasan nanti kita berbincang-bincang ini, kira-kira Bu Eli ingin mendapatkan apa Bu Eli? Ketika nanti setelah ngobrol dengan panjenengan, saya ini ingin mendapatkan solusi Bu, dari gimana supaya murid-murid di kelas saya itu bisa disiplin Ibu. Soalnya kan di kelas saya itu anak-anak itu kurang disiplin. Nah, disiplinnya itu yang terlihat kentara itu ada dua Ibu ya. Jadi yang pertama itu kedisiplinan tentang kehadiran anak-anak di kelas. Terus yang kedua itu ketika di dalam kelasnya Ibu. Nah itu yang ingin saya ngobrol tentang kaitan dengan panjenengan tentang itu, seperti itu. Oh, nggih. Berarti ini nggih kedisiplinan tentang kedatangan siswa sama kedisiplinan di dalam kelas, begitu nggih Bu Eli nggih? Nggih, betul sekali Ibu. Nggih, karena memang percakapan kita ini tidak terlalu panjang Bu Eli. Mungkin Bu Eli ini ingin yang kita bahas terlebih dahulu, yang kita selesaikan terlebih dahulu. Ini yang mana dulu Bu Eli? Yang paling urgensi dalam penyelesaian masalahnya seperti itu Bu Eli. Kalau dibilang urgensi, yang paling mendesak Bu ya, yang paling mendesak itu yang pertama aja Ibu. Jadi poin yang pertama tentang kedatangan siswa, seperti itu Bu. Kedatangan siswa, soalnya anak-anak itu kalau datang itu siang, bukan siang sih Bu, mepet jam. Nah, anak-anak kan di sekolah saya itu kan masuknya kan jam 6.45, ada 15 menit sebelum pembiasaan. Nah, anak-anak ini datangnya itu kadang pas jam 6.45, kadang jam 7 kurang, jadi melebihi dari jadwalnya. Seperti itu, Ibu. Oh, dari yang jenengan inginkan tadi nggih, anak-anak biar berangkatnya tidak terlambat, ngoten nggih. Kira-kira Bu Eli, dari skala 10 nggih, kalau kan jenengan ingin kalau anak-anak ini tidak terlambat, ngoten nggih. Kita ada skala 10. Kira-kira murid jenengan ini berada di skala berapa Bu Eli? Kalau murid saya itu Bu nggih, yang terlambat itu enggak mayoritas Ibu, hanya 3 atau 4 anak lah, tapi itu ya tergolong lumayan. Nah, kalau dibilang skala, ya skala 7 lah Bu, murid saya itu di skala 7. Skala 7 nggih. Harapannya Bu Eli ke depannya gitu bagaimana? Ya harapan saya kalau bisa ya, kalau di rentang skala ya anak-anak bisa ke skala 10 Ibu, karena kan disiplin datang itu kan awal dari semuanya Bu. Jadi kalau kita sudah disiplin, nah itu nanti semuanya pasti jalan. Seperti itu Bu. Nggih, luar biasa. Nggih, laras. Kalau memang kedisiplinan itu sudah ada dalam diri siswa, pasti segala tanggung jawab sudah bisa dilaksanakan, nggih. Nggih, betul sekali itu Ibu. Nggih. Kalau menurutnya Bu Eli nih, untuk mencapai di skala 10, kira-kira apa nggih usaha yang dapat dilakukan Bu Eli untuk anak-anak biar mencapai di skala 10? Nah, itu yang masih menjadi pemikiran saya. Sedikit bingung juga. Anak-anak ini mau diapakan ya, gitu loh. Saya juga masih bingung seperti itu, Ibu. Enaknya diapakan gitu. Sebelumnya gitu Bu Eli sudah pernah bertanya, kenapa sih kok anak-anak itu terlambat begitu Bu Eli? Kalau bertanya sudah Ibu, kebetulan yang datang terlambat itu kan terkadang itu adalah satu anak, ya itu aja, sering terlambat anak-anak itu. Terus saya tanya, kenapa nak kamu terlambat gitu. Jawabannya, itu Bu, bangunnya kesiangan. Terus ada satu lagi yang tak tanya,
"Kenapa nak kamu terlambat?" Jawabannya, "Itu Bu, saya enggak boleh berangkat sama orang ibu, soalnya ibu masak belum mateng." Nah, saya kan menganjurkan kepada anak-anak, sebelum sekolah harus sarapan, itu sudah saya berikan kepada orang tua. Nah, orang tuanya mempraktekkan, masakan ini belum mateng, anak-anak nggak boleh berangkat, anaknya nggak boleh berangkat, gitu Ibu. Walah, nggih, biar lebih sehat nggih, jadi dimasakkan Iya, sendiri. Nggih, kalau nggih. menindaklanjuti seperti itu, yang dilakukan Bu Eli bagaimana, Bu? Nah, ini kalau terkait yang sarapan ya, itu saya ini Bu, akhirnya saya kemarin itu sempat berpikirnya gini, ini kan anak-anak terlambat karena sarapan. Sarapan itu kan bukan dari faktor anaknya, tapi dari faktor orang tua. Nah, akhirnya saya gini aja ya berarti ya Bu ya, WA ya, WA di grup, membuat pengumuman, gitu ya. Kalau bisa orang tua jam 6 itu masakannya sudah mateng. Nggih, seperti itu. Nanti kan betul Bu ya, saya rasa itu solusi yang menurut saya tepat, karena kan orang tuanya kan yang masak. Nah, anak-anak kalau anak-anak nggak bisa masak, jadi nanti saya tak itu aja Bu ya, tak WA orang tuanya di grup, bukan japri sih, tapi langsung buat pengumuman di WA grup kelas untuk kerjasamanya orang tua supaya masaknya itu masaknya itu bukan dipercepat sih, biar tambah pagi. Jadi jam 6 itu anak-anak sudah sarapan. Terus nanti juga itu kan orang tuanya, kadang kan orang tua kan lupa, kadang WA. Nanti saya juga tak itu aja Bu, beritahu anak-anak di kelas, nitip salam ke orang tuanya supaya supaya pesannya Bu Eli untuk masaknya ibunya nggak boleh siang-siang gitu. Nah, itu untuk yang itu Bu ya, yang masak. Terus yang bangun, yang anak-anak bangun itu enaknya ini ya, pasang alarm. Anak-anak kan sekarang kebanyakan kan punya HP. Nah, HP ini nanti anak-anak saya suruh ngalarm. Nah, selain dikasih alarm, nah ini nanti biasanya ditambahi sekalian Bu, ketika saya buat pengumuman, saya tambah juga untuk membangunkan anak untuk sholat subuh. Nah, terus saya beritahu juga setelah sholat subuh, anak-anak nggak boleh tidur. Jadi, anak-anak punya tanggung jawab mengalarm, orang tua juga punya tanggung jawab selain memasakkan, juga nanti orang tua bertanggung jawab untuk membangunkan anaknya apabila belum bangun. Seperti itu. Luar biasa Bu, berarti solusi yang disampaikan sama Bu Eli ya. Insya Allah itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi jenengan keluhkan nggih. Oh iya ya, alhamdulillah. Kira-kira Bu, dari solusi yang jenengan sampaikan tadi, yang bisa dikerjakan secepat mungkin itu yang mana nggih? Yang secepatnya kalau menurut saya harus dua-duanya Bu. Tidak bisa dipilih salah satu, karena menurut saya sih akar permasalahannya kan satu, cuma penyebabnya itu ada dua. Jadi kan dua-duanya harus saya lakukan secara bersama-sama. Jadi nanti saya tak buat pengumuman di grup terkait masakan orang tua dan terkait untuk orang tua membantu untuk membangunkan anaknya, itu yang di grup. Nanti di kelas setiap pulang sekolah nanti tak saya ingatkan anak-anak untuk memasang jam alarm untuk sholat subuh, dan saya juga memberitahu anak-anak supaya setelah sholat subuh jangan tidur lagi. Seperti itu. Alhamdulillah. Kira-kira dapat dilakukan sama Bu Eli kapan nih untuk dua solusi terbaiknya tadi Bu Eli? Kalau kapan berarti secepatnya Ibu ya. Berarti kira-kira bisa saya lakukan itu mulai besok. Ya, mulai besok Bu, bisa. Oke, dapat dilaksanakan besok, sangat luar biasa. Bu Eli, ini kan sudah ada di penghujung perbincangan kita berdua nggih. Dari yang dengan sampaikan tadi, kita ingin mendapatkan solusi terkait permasalahannya Bu Eli, yaitu tentang kedisiplinan siswa. Nah, kira-kira nih dari perbincangan kita, Bu Eli sudah mendapatkan apa? Alhamdulillah, setelah berbincang dengan Bu Elivia, walaupun tidak lama Bu ya, saya sudah mendapatkan banyak sekali Bu, banyak sekali yang saya dapatkan dari berbincang-bincang dengan panjenengan. Yang pertama, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan tentang disiplin kelas. Ketika anak-anak tidak disiplin dengan alasan datangnya terlambat,
alasannya tadi bangun kesiangan, dan yang kedua dengan alasan tidak boleh berangkat orang tua karena masakan orang tua. Nah, dari permasalahan itu, untuk yang pertama tentang anak yang bangunnya terlambat itu nanti solusinya anak-anak itu saya suruh untuk pasang alarm, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua juga nanti, permasalahan kedua yang tentang memasak tadi, itu nanti saya akan buat pengumuman resmi di grup kelas. Nah, pengumuman resmi di grup kelas ini pengumuman tentang apa? Tentang kesediaan orang tua untuk membuat masakan anaknya sudah matang, kalau bisa sebelum jam 6 gitu loh. Jadi anak-anak itu ada waktu. Dan selain itu pengumumannya juga nanti saya sisihkan pengumuman yang kedua tentang meminta kesediaan orang tua untuk membangunkan anak apabila anaknya belum sholat subuh. Jadi dari pengumuman tersebut diharapkan anak-anak saya nanti tidak ada yang terlambat sekolah lagi. Seperti itu Ibu Elivia. Matur suwun. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu Eli ya. Tidak terasa kita sudah di ujung perbincangan dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa yang disampaikan sama Bu Eli. Alhamdulillah. Dari 2 solusi yang disampaikan Bu Eli tadi sudah bisa menyelesaikan permasalahannya Bu Eli sendiri loh ya. Luar Iya, biasa, saya nggak nyangka loh. Saya pikir itu tadi itu begini, aduh ini gimana caranya, ngomong siapa, oh alhamdulillah Bu Elivia. Padahal kita ngobrol ternyata solusinya itu sudah ada di jenengan iya. Besok-besok kita bisa berbincang lagi Bu Eli mengenai permasalahan yang masih jenengan khawatirkan tadi terkait kedisiplinan di sekolah, di kelas utamanya di kelas 4A Ibu. Iya, semoga dengan berbincang-bincang dengan Bu Elivia tadi nanti saya terapkan di kelas saya. Terus kedepannya anak-anak murid saya di kelas 4A ini tidak ada yang terlambat sekolah lagi. Alhamdulillah. Dari solusi jenengan tadi juga sangat luar biasa Bu Eli. Jadi dari orang tua juga akan membangunkan efeknya jadi anak-anak juga tidak terlewat dari ibadahnya seperti itu. Kemudian yang kedua orang tuanya disuruh untuk lebih pagi untuk mengawali memasaknya Iya, Bu. Seperti itu Bu Eli jadi ibu rumah tangga harus mempersiapkan sebelum berangkat ke sekolah. Jadi harus memasak terlebih dahulu, itu menjadi solusi yang baik jenengan WA grup sesuai dengan yang jenengan sampaikan tadi seperti itu sampai jumpa lagi Bu Eli matur suwun sangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.